Uh, yeah, uh, yeah, uh, yeah, uh. Oke, kita bahas bagian kelima yaitu energi dan perubahannya. Kalau di buku SMA biasanya dikenal dengan bab termokimia. Nah, di pertemuan kali ini kita cukup banyak membahas tentang reaksi dan kaitannya dengan energi ya. Jadi ini poin-poin yang kita bahas ada cukup banyak ya, ada sekitar 10 poin. Dan ketika kita bahas perlahan, tujuannya adalah supaya kalian memahami kira-kira termokimia itu berbicara tentang apa sih. Nah, secara umum sih termokimia itu berbicara tentang energi yang terlibat di dalam suatu reaksi kimia atau proses kimia, gitu ya. Jadi, apakah reaksi membutuhkan energi, apakah reaksi melepaskan energi, dan bagaimana cara kita menghitung energi yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Nah, pokok bahasan intinya sih di bagian itu. Oke? Termokimia adalah studi tentang pelepasan atau penyerapan energi dalam reaksi kimia. Jadi, kalau suatu reaksi kimia terjadi, ada dua kemungkinan. Apakah reaksi itu melepaskan energi atau menyerap energi? Oke? Jadi ada yang reaksi pembakaran misalkan itu adalah contoh reaksi yang melepaskan energi. Karena kita kalau ada kebakaran misalkan kita merasakan panas kan. Nah, artinya reaksi pembakaran itu melepaskan energi sehingga kita yang berada di sekitarnya merasakan panas. Tetapi ada juga reaksi yang membutuhkan energi. Contohnya reaksi pelelehan es gitu ya. Kalau es mencair itu butuh energi dari lingkungan kayak gitu. Jadi ada reaksi yang butuh energi, ada yang melepaskan energi. Nah, energi itu apa sih gitu ya? Energi itu sederhananya kapasitas untuk melakukan kerja. Oke, itu definisi sederhana energi itu kapasitas untuk melakukan kerja. Misalkan manusia bisa melakukan kerja seperti cuci piring, cuci baju dan segala macamnya. Kenapa dia bisa melakukan kerja? Ya karena dia punya energi, gitu ya. Jadi reaksi itu kenapa reaksi kimia bisa terjadi? Ya karena ada keterlibatan energi di situ. Begitu ya. Nah, energi itu banyak bentuknya. Ada energi kinetik yang berkaitan dengan gerak, energi potensial yang berkaitan dengan posisi atau komposisi, ada energi termal yang berkaitan dengan temperatur, kemudian ada energi kimia. Energi kimia itu berkaitan dengan posisi elektron dan inti atom, gitu ya. Atau lebih tepatnya nanti kita bahasnya energi ikatan kimia, kayak gitu. Energi itu bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Misalkan kalau kita naik sepeda terus mendaki gitu ya, maka kita kalau mau mendaki kita harus kayuh sepeda kita lebih kencang gitu ya. Artinya kita melakukan energi kinetik yang lebih besar untuk mengubah energi kinetik menjadi energi potensial. Kenapa? Karena di lereng bukitnya kita kan apa namanya ketinggiannya itu lebih rendah dibandingkan pada saat di atas bukit gitu ya. Jadi kita mendaki. Jadi energi potensial meningkat akibat perubahan energi kinetik gitu ya. Jadi energi kinetik dari kayuhan sepeda diubah menjadi energi potensial karena ketinggian kita menjadi bertambah. Kemudian setelah itu kita turun lagi gitu ya. Nah, ketika kita turun lagi maka yang diubah adalah energi potensial menjadi energi kinetik ya. Kalau kita menuruni bukit naik sepeda ya kita nggak perlu kayuh lagi gitu ya. Kita memanfaatkan energi potensial aja ya. Jadi energi itu bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Oke, faktor apa aja sih yang mempengaruhi energi potensial? Nah, energi potensial itu dibagi-bagi lagi ya. Ada energi potensial yang dipengaruhi oleh gravitasi, kayak contohnya ini ya, ketinggian. Ini adalah energi potensial yang dipengaruhi oleh eh, gravitasi, M dikali G dikali H gitu ya, di mana H itu ketinggian. Kemudian selain
dipengaruhi oleh ketinggian atau gravitasi, energi potensial juga berlaku pada pegas ya. Di sini setengah kx kuadrat, di sini bergantung dengan jarak x ini ya, jarak x-nya. Ada juga energi potensial yang dipengaruhi oleh interaksi. Nah, kita kalau di kimia lebih apa namanya berkecimpung gitu ya, berfokus ke poin yang ketiga, energi potensial yang berkaitan dengan interaksi. Jadi energi potensial kalau berkaitan dengan interaksi rumusnya sama dengan EP sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R. Di mana Q1 itu muatan positif, Q2 Q1 negatif, Q2 positif. R itu adalah jarak Q1 terhadap Q2 gitu ya. Nah, jadi Q1 dan Q2 itu bisa positif, bisa muatan sejenis, bisa muatan berlawanan jenis ya. Oke, nggak mesti positif negatif, bisa aja negatif negatif atau positif positif gitu ya. Jadi muatan Q1 dan Q2. Kalau dia berbeda muatan, maka akan terjadi tolak menolak. Kalau eh, kalau berbeda muatan akan terjadi tarik menarik. Kalau sesama muatan akan terjadi tolak menolak. Nah, ini yang kita bahas di kimia ya. Ini ada kaitannya sama ikatan kimia gitu ya. Kalau ikatan kimia itu kan konsepnya dipengaruhi oleh ukuran gitu ya. Kalau ukuran atom berbeda, maka panjang ikatannya berbeda. Kekuatan ikatannya juga berbeda gitu. Oke, kemudian ada yang disebut dengan hukum kekekalan energi ya. Jadi hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan energi hanya dikonversi dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Oke. Nah, jadi misalkan kita main panahan gitu ya. Nah, kalau kita tarik tuh kita tarik busurnya, maka kita memiliki energi potensial ya. Kita punya energi potensial yang kemudian kalau dilepaskan pegangan kita, maka busurnya akan bergerak. Artinya energi potensial diubah menjadi energi kinetik gitu ya. Jadi energi totalnya adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Seperti itu. Itu adalah energi total alam semesta. Oke. Satuan energi itu biasanya kalau di kimia kita pakainya joule ya. Joule itu satuannya ya, satuannya 1 kilogram meter kuadrat per detik kuadrat. Oke, itu satuan itu joule ya. Kemudian selain itu bisa juga terkadang digunakan satuan kalori ya. Kalori itu adalah energi yang diperlukan untuk menaikkan temperatur 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Jadi 1 kalori setara dengan 4,184 joule. Jadi terkadang kita pakai satuan joule juga. Oke, kemudian temperatur itu apa sih? Temperatur itu sebanding dengan energi kinetik rata-rata dari objek, atau temperatur itu ukuran kepanasan suatu objek gitu ya. Kalau temperaturnya tinggi berarti objeknya makin panas gitu ya. Dikaitkan juga dengan energi kinetik. Jadi kalau temperaturnya tinggi, maka energi kinetik objeknya akan semakin besar juga karena EK sama dengan setengah mv kuadrat, kemudian V rata-rata itu sama dengan RT per NA dikali T gitu ya. Jadi di sini sederhananya adalah kalau kalian bingung, lihat persamaan akhirnya aja ya. Jadi energi kinetik berbanding lurus dengan temperatur. Kalau temperatur makin tinggi, energi kinetik molekul akan semakin besar sehingga molekulnya makin cepat bergerak gitu ya. Persamaan di atas menyatakan bahwa semakin tinggi energi kinetik, semakin tinggi temperatur, dan juga semakin cepat partikel dalam sistem bergerak. Oke, itu poin dari persamaan di atas. Terus apa itu kalor? Nah, kalor adalah jumlah total energi yang ditransfer antar objek akibat perbedaan temperatur. Jadi kalau kalor itu adalah aliran energi sebenarnya. Aliran energi dari yang panas ke yang dingin. Misal kita punya objek A sama objek B nih. Objek A itu panas, objek B dingin. Kita dempetin, maka energi akan mengalir dari objek yang panas, yaitu dari A ke B. Gitu ya. Itulah yang kita sebut sebagai kalor, yaitu aliran energi dari panas ke yang dingin. Sampai kapan energi yang mengalir? Energi mengalir sampai temperatur A dan B-nya sama. Yang kita sebut sebagai kesetimbangan termal, gitu ya.
Jadi keseimbangan termal ketika temperatur dua objeknya sama. Nah, kemudian suatu objek itu memiliki energi dalam. Apa itu energi dalam? Jumlah semua energi partikel dalam sistem. Jadi kita kalau misalkan kita punya gas di dalam suatu tabung. Nah, gas itu punya energi dalam, gitu ya. Energi dalamnya apa ya? Karena gasnya bergerak, terus kemudian antar molekul gas ada jarak-jaraknya, gitu ya. Jadi setiap molekul gas itu punya energi dalam yang kita sebut yang energi dalam itu totalnya adalah energi kinetik karena dia bergerak ditambah energi potensial karena mungkin ada interaksi antar partikel gas di dalam wadah tersebut. Oke, itu yang disebut sebagai energi dalam. Total energi kinetik ditambah energi potensial. Masalahnya kita tidak bisa menghitung energi dalam ya. Yang kita bisa hitung hanya perubahan energi dalam atau delta E, yaitu E akhir dikurang E awal. Jadi kita cuma bisa hitung delta E. Gimana cara menghitung delta E? Nah, kita bisa menghitung delta E menggunakan hukum pertama termodinamika. Nanti kita bahas ya. Kemudian, ada yang disebut dengan keadaan objek atau sistem. Oke, ini harus dipahami ya. Objek atau sistem itu maknanya sama ya. Jadi kalau kakak bilang objek, itu maksudnya sistem. Kalau sistem ya maksudnya objek, sama aja. Jadi sistem adalah seluruh sifat yang menerangkan keadaan objek. Oke, apa sih itu objek? Apa itu sistem? Objek dan sistem itu adalah sesuatu yang menjadi fokus perhatian kita. Kalau kita bahas di kimia, berarti fokus perhatian kita adalah ke reaksi kimianya. Oke, berarti reaksi kimia itu kita sebut sebagai objek atau sistem. Seperti itu. Nah, jadi kalau keadaan objek, dia itu menerangkan seluruh sifat yang menerangkan keadaan objek. Keadaannya, sifat-sifat apa aja sih yang dimaksud? Nah, sifat-sifat objek yang kita bahas di sini termasuk tekanan, temperatur, dan volume. Tekanan, temperatur, dan volume itu menentukan keadaan objek. Ya, khususnya tekanan sama volume itu tekanan, temperatur, volume itu bisa beda PT sama V, nanti wujudnya bisa beda-beda. Nanti kita bahas diagram fasa nanti, ada di bab yang lain gitu ya. Jadi misalkan air, gampangnya air. Air pada suhu air pada suhu minus 5 derajat Celcius, wujudnya apa? Wujudnya padat, gitu kan ya, solid, es wujudnya. Tapi air pada suhu ruang wujudnya liquid. Nah, jadi temperatur mempengaruhi keadaan objek atau menerangkan keadaan objek. Begitu juga dengan tekanan, gitu ya. Begitu juga dengan volume. Kemudian ada yang disebut dengan fungsi keadaan. Fungsi keadaan adalah suatu sifat yang hanya bergantung pada keadaan dan kondisi saat ini. Ya, tidak bergantung pada metode atau lintasan atau mekanisme bagaimana keadaan saat ini dicapai. Jadi sederhananya, fungsi keadaan itu kita misalkan berpindah dari titik A ke titik B. Ya. Nah, jalur yang kita lalui bisa aja jalurnya lurus gini, atau bisa aja jalurnya belok-belok gini, ya kan? Nah, tapi keadaan kita ya sama aja, awalnya A ke B, gitu ya. Jadi ini yang disebut fungsi keadaan. Kita nggak memperhatikan jalur, kita hanya memperhatikan jarak awal dan akhir aja. Oke? Besaran yang termasuk ke dalam fungsi keadaan adalah energi dalam. Ya, ini harus kalian ingat ya. Energi dalam, tekanan, temperatur, dan volume. Makanya kita cukup untuk energi dalam, tekanan, temperatur, dan volume, kita hanya melihat keadaan awal dan akhirnya saja. Tidak perlu tahu prosesnya. Proses untuk berubah dari P1 menjadi P2 itu kita nggak perlu tahu. Yang penting kita tahu nilai awal dan akhirnya. Kemudian, ini tadi udah kakak bahas sebentar ya, sekilas ya, itu tentang sistem. Sistem adalah bagian yang menjadi pusat perhatian atau studi. Ya. Kalau di kimia berarti reaksi kimianya. Kemudian lingkungan adalah bagian di luar sistem. Misalkan kita melakukan reaksi kimia di dalam gelas kimia. Kita punya larutan A sama larutan B, kita campurkan ke dalam gelas kimia. Nah, reaksi larutan A sama B itu sistem.
Kemudian selain itu adalah lingkungan. Gelas kimianya adalah lingkungan. Kemudian yang melakukan penelitian itu juga lingkungan kita sebutnya. Batang pengaduk, kalau kita pakai batang pengaduk itu juga lingkungan gitu ya. Pokoknya segala sesuatu di luar sistem itu kita sebutnya lingkungan. Kemudian yang disebut dengan batas. Batas adalah pemisah antara sistem dan lingkungan. Nah, tipe sistem itu ada 3 yang kita bahas di sini. Ada sistem terbuka, tertutup, dan tersekat. Kalau sistem terbuka itu kayak kita punya, misalkan ada air di dalam gelas terbuka gitu ya. Oke, air di dalam gelas terbuka atau genangan air gitu ya, habis hujan. Nah, itu sistem terbuka. Pada sistem terbuka terjadi transfer massa. Perhatikan genangan air. Lama-kelamaan kan airnya hilang gitu ya. Airnya kering. Kenapa ya? Karena airnya berpindah atau berubah fasa ya dari liquid ke gas. Karena ada transfer massa. Kemudian ada juga transfer energi. Misalkan kita punya air 1 gelas terbuka, kita letakkan di bawah sinar matahari. Awalnya kan dia suhunya di suhu ruang, misalkan kalau kita biarkan di bawah sinar matahari, nanti lama-kelamaan menjadi panas karena terjadi transfer energi. Kemudian ada yang disebut dengan sistem tertutup. Ini sederhana, contohnya itu air dalam botol yang ditutup. Itu sistem tertutup. Kalau kita biarkan air di dalam botol yang tertutup, ya jumlah airnya nggak akan berubah kan? Ya selama nggak diminum ya. Jadi kita biarin aja, lama-kelamaan ya jumlahnya nggak berubah. Artinya tidak terjadi transfer massa. Tapi kalau kita punya air dalam botol, kita dari kulkas, ya kita ambil dari kulkas, awalnya kan dingin tuh. Nah, kita letakin di meja belajar kita misalkan, lama-kelamaan kan nggak dingin lagi kan? Artinya terjadi transfer energi pada sistem tertutup. Tetapi tidak terjadi transfer massa. Nah, kalau sistem tersekat, ini contoh yang paling mendekati ya. Yang paling mendekati itu air dalam termos. Nah, air dalam termos ya jumlahnya segitu-gitu aja. Transfer massa, tidak terjadi transfer massa. Dan juga suhunya itu tetap ya. Karena kan kita harapkan kita menyimpan air dalam termos itu kan biar tetap panas. Artinya supaya tidak terjadi transfer energi ke lingkungan. Itu sistem tersekat, tidak terjadi transfer massa dan energi. Oke, jadi ada 3 tipe sistem ya. Bagaimana cara menghitung kalor? Nah, kita bisa menghitung kalor menggunakan rumus ini ya. Jadi kalor itu tidak dapat diukur secara langsung, tetapi perubahan kalor sebanding dengan perubahan temperatur. Jadi Q sama dengan C dikali delta T. C ini, C besar, itu adalah kapasitas panas. Ya, itu kapasitas panas, yaitu jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan temperatur objek sebesar 1 derajat Celcius. Oke? Itu kapasitas panas definisinya seperti itu ya. Nah, kapasitas panas ini termasuk ke dalam besaran ekstensif. Apa itu besaran ekstensif? Besaran ekstensif itu besaran yang nilainya bergantung pada jumlah zat dan identitas zat. Maksudnya gini, kalau kita punya air 1 liter, misalkan kapasitas panasnya 10 Joule per derajat Celcius, misalkan aja ya. Kalau kita punya air 10 liter, nanti kapasitas panasnya beda. Oke? Jadi kapasitas panas itu bergantung dengan jumlah zat dan identitas zat. Maksudnya kalau misalkan kita punya 1 liter air, C-nya 10 misalkan. Kalau kita punya 1 liter etanol, misalkan C-nya bisa jadi 5. Nah, karena berbeda identitas. Satunya air, satunya etanol. Itu yang dimaksud dengan besaran ekstensif. Nah, contoh perhitungannya sederhana ya. Berapakah kapasitas panas suatu objek bila sebanyak 0,3 gram objek ini memerlukan kalor sebesar 2510 Joule agar temperaturnya naik 2 derajat Celcius. Oke, agar temperaturnya naik 2 derajat Celcius berarti itu delta T-nya. Kemudian memerlukan kalor, berarti ini adalah kalornya. Jadi C objek sama dengan Q per delta T, hasilnya 1255 Joule per derajat Celcius. Nah, kemudian
Kapasitas panas itu berbanding lurus dengan massa zat ya. Jadi semakin berat zatnya, kapasitas panasnya semakin besar. Jadi kapasitas panas sama dengan massa dikali C kecil. Nah, ada C besar, ada C kecil ya. Kalau C besar itu kapasitas panas, kalau C kecil ini kalor jenis. Ini kalor jenis. Oke. Yang ini tadi kapasitas panas. M-nya itu massa ya. Ini M-nya ini massa. Apa itu kalor jenis? Simbol kalor jenis itu bisa C kecil, bisa S ya. Jadi tergantung buku sih. Ada buku yang simbolnya C kecil, ada yang S gitu ya. Ada yang S kecil. Oke. Jadi kalian jangan bingung nanti ya. Kalor jenis adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan temperatur 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Nah, jadi kalor jenis itu dia spesifik ya. Jadi temperatur 1 gram zat. Kalau di sini, kapasitas panas adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan temperatur objek sebesar 1 derajat Celcius. Jadi, kalau kapasitas panas itu masanya itu nggak ditentukan berapa gitu ya. Makanya kapasitas panas itu berbeda kalau masanya berbeda. Tapi kalau kalor jenis itu masanya wajib 1 gram. Sehingga kalor jenis itu besaran intensif. Besaran yang tidak bergantung pada jumlah zat. Kenapa ya? Karena jumlah zatnya udah ditentukan, harus 1 gram. Kayak gitu. Jadi rumus kalor jenis adalah kapasitas panas dibagi massa. Nah, bagaimana perhitungan kalor menggunakan kalor jenis? Nah, kita ingat lagi tadi, Q sama dengan C dikali delta T kan? Delta T. Oke. Nah, berarti karena C-nya itu, karena S sama dengan C per M, maka kalau kita ubah C-nya itu sama dengan M dikali S. Nah, ini kita masukkanlah ke sini. Ya. Jadi kita dapat ini sama dengan M dikali S dikali delta T. Oke, itu perhitungan kalor menggunakan nilai kalor jenis. Nilai kalor jenis itu berbeda untuk tiap zat ya. Jadi kalau kita punya karbon misalkan ada tembaga, nah itu kalor jenisnya berbeda karena dia beda zat, oke? Beda unsur. Jadi tiap unsur dan senyawa punya kalor jenis yang berbeda-beda. Zat yang memiliki kalor jenis lebih tinggi akan lebih resistan terhadap perubahan temperatur ketika dipanaskan. Maksudnya gini, semakin besar kalor jenisnya, semakin sulit objeknya untuk panas ya. Jadi semakin besar kalor jenis, maka semakin sulit untuk dipanaskan. Oke. Kalau misalkan tembaga sama karbon. Nah, karbon itu kan kalor jenisnya 0,711, koper tembaga 0,387. Jadi istilahnya itu untuk memanaskan tembaga kita hanya butuh kalor misalkan 0,387 joule. Sedangkan untuk memanaskan karbon sebesar 1 derajat Celcius kita butuh kalor 0,711 joule. Artinya apa? Kalor yang diperlukan untuk memanaskan tembaga lebih rendah, makanya tembaga itu lebih mudah panas gitu ya, lebih cepat panasnya. Kalau karbon lebih lama panasnya. Kalau kalian pernah memasak di dapur, pasti kalian pernah membedakan, oh iya teflon ini lama panasnya ya. Terus kalau wajan ini kok cepat panasnya ya, karena mereka punya kalor jenis yang berbeda. Oke, yang cepat panas berarti kalor jenisnya rendah, kayak gitu.
Nah, tadi udah kita bahas sekilas tentang kalor dan aliran kalor. Ini kita bahas lagi ya. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat ditransfer antara dua objek. Oke. Kalor yang hilang dari suatu objek akan diterima dengan jumlah yang sama oleh objek yang lain. Maksudnya, kalau reaksi kimia melepaskan kalor, misalkan reaksi kimia melepaskan kalor sebanyak 10 kilojoule. Nah, kalor yang dilepaskan itu nanti akan diserap oleh lingkungan, gitu ya. Akan diserap oleh lingkungan dengan jumlah yang sama. Untuk memahami kemana arah aliran kalor, maka digunakanlah tanda. Bila kalor diterima oleh sistem, maka Q-nya positif. Bila kalor dilepaskan oleh sistem, maka tandanya negatif. Nah, ini harus kalian ingat ya. Ini harus diingat. Nah, contohnya gini. Besi panas dimasukkan ke dalam gelas kimia berisi air dingin. Andaikan besi kehilangan 10 joule kalor, sementara air akan menerima 10 joule kalor, maka ya kalor besinya minus 10 karena dia kehilangan atau melepaskan kalor. Airnya plus 10 karena menerima kalor. Jadi gini ya, kalau sistem menyerap kalor, Q-nya positif. Kalau sistem melepaskan kalor, Q-nya negatif. Oke, ini ada contoh soal. Bola besi panas yang memiliki temperatur sebesar 260 derajat Celcius dicelupkan ke dalam gelas kimia, ke dalam gelas yang berisi 250 gram air. Temperatur air naik dari 25 ke 37,3 derajat Celcius. Tentukan nilai kapasitas kalor bola besi dalam satuan joule per derajat Celcius. Diketahui kalor jenis segelas air adalah 10.046 joule per derajat Celcius. Oke. Di sini kita pahami dulu konsepnya ya. Jadi di sini ada bola panas. Ya, bola panas. Kita punya bola gitu. Nah, misalkan gini ya. Oke. Jadi ini suhunya 260 derajat Celcius. Kemudian kita punya segelas air. Nah, suhunya 25 derajat Celcius. Kemudian si bola ini kita masukkan ke sini. Akibatnya nanti maka kita dapatkan oke. Di sini ada bola ya. Ada bola di situ. Dan juga ada air di sekelilingnya kan. Nah, ada air. Nah, warna bola dan warna airnya kakak buat sama kenapa ya? Karena terjadi transfer kalor sampai terjadi kesetimbangan termal ya. Jadi pada saat akhir T bola sama dengan T air, yaitu 37,3 derajat Celcius. Seperti itu. Nah, berarti kan bolanya lebih panas ya, jadi bola melepaskan kalor. Oke, misalkan si bolanya itu melepaskan kalor, Q bola, karena dia melepaskan kalor, misalkan dia melepaskan sebanyak minus X, gitu ya. Kenapa minus? Karena melepaskan. Oke. Air menyerap kalor kan, jadi misalkan Q air plus X. Oke. Ini melepaskan kalor, dia ini menyerap kalor. Nah, berarti setelah itu kita bisa katakan Q bola sama dengan minus Q air. Oke?
Karena nilai Q bola dan Q air itu sama, tapi beda tanda aja. Jadi Q bola sama dengan minus Q air. Oke. Selanjutnya, Q bola itu bisa kita hitung pakai rumus apa? Kapasitas panas bola dikali delta T bola. Q air bisa kita hitung menggunakan, di situ dikasih tahu kalor jenis air, kalor jenis segelas air itu 10. Jadi kalor jenis segelas air dikali delta T air. Nah, gitu ya. Kita pengen tahu C bolanya. Jadi C bola sama dengan minus C air dikali delta T air dibagi delta T bola. C airnya 1046, itu udah ada di soal ya, 1046. Delta T air berarti 37,3 dikurang 25. 37,3 dikurang 25. Delta T bolanya 37,3 dikurang 260. Oke. Nah, ini kalau kita hitung, hasilnya adalah ini hasilnya positif 57,77 Joule per derajat Celcius. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, nggak ada ya. Kita lanjut. Oke, ini kakak lewat dulu ya. Kakak mau bahas materi, nanti kalian bisa jawab sendiri untuk soal yang ini ya. Oke, selanjutnya kita bahas kalor pada reaksi kimia. Reaksi kimia melibatkan pembentukan dan pemutusan ikatan kimia. Oke, jadi kalau ada reaksi kimia, misalkan A tambah A2 tambah B2 menjadi AB, gitu ya. Supaya A bisa berikatan dengan B, misalkan A2 AA tambah BB menjadi AB tambah AB. Supaya A bisa berikatan dengan B, maka ikatan A dengan A harus putus, ikatan B dengan B harus putus, sehingga terbentuklah ikatan A dengan B, gitu ya. Jadi di situ ada proses membentuk pemutusan ikatan dulu, kemudian terjadi pembentukan ikatan yang baru. Nah, pada pembentukan ikatan kimia, atom-atom yang saling tarik-menarik akan saling mendekat. Jadi supaya ikatan kimia terbentuk, maka atom yang awalnya berjauhan, mereka harus mendekat, saling tarik-menarik, supaya terbentuklah ikatan kimia. Maksudnya gini, misalkan kita punya atom A sama atom B, awalnya jaraknya berjauhan. Supaya bisa membentuk ikatan kimia, maka mereka harus mendekat, ya, satu sama lain. Sehingga nanti terbentuklah jarak yang lebih dekat. Ini A, di sini B. Nah, sekarang jaraknya udah makin dekat kan? Oke, nah ini awalnya kan jaraknya segini nih. Nah, jaraknya makin dekat. Oke, kalau kalian masih ingat tadi, ini kan interaksi tarik-menarik ya. Kalau interaksi tarik-menarik,
berarti kan muatannya berlawanan ya. Satu positif, satunya negatif. Oke, misalkan ini positif, ini negatif. Karena tarik-menarik ya. Nah, masih ingat tadi ya, energi potensial itu kalau dikaitkan dengan interaksi, EP sama dengan K dikali Q1 Q2 per R. Gitu ya. Nah, jadi karena Q1 dan Q2-nya beda tanda, ya, maka nilai EP-nya nanti negatif kan. Karena R-nya makin kecil, ini kan R1 misalkan, ini R2. Nah, R-nya kan ketika mereka mendekat, R-nya makin kecil kan, karena jaraknya makin berdekatan. Jadi EP-nya nanti semakin negatif. Jadi pada proses pembentukan ikatan kimia, itu menurunkan energi potensial, karena jaraknya makin dekat, EP-nya makin negatif. Itu maksudnya menurunkan energi potensial ya, karena EP-nya makin negatif. Oke? Karena energi potensialnya menurun, maka terjadi proses pelepasan energi. Jadi ingat, proses pembentukan ikatan kimia adalah proses yang melepaskan energi. Kalian ingat ininya aja nggak apa-apa. Oke? Dan kebalikannya, kalau pemutusan ikatan kimia awalnya mereka dekat, ya, awalnya A sama B itu jaraknya dekat, kemudian kita paksa berjauhan, kita paksa mereka berjauhan dengan cara diputuskan ikatan kimianya. Karena kita paksa menjauh, maka energi potensialnya akan meningkat karena jarak A sama B-nya makin jauh, sehingga kita butuh energi, ya. Jadi pada proses pemutusan ikatan kimia, kita butuh energi. Nah, kayak gitu ya. Kalian ingat 2 poin itu aja. Pembentukan ikatan kimia melepaskan energi, pemutusan ikatan kimia memerlukan energi. Oke? Oke, reaksi kimia itu dibagi menjadi 2, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm itu apa sih? Nah, reaksi eksoterm adalah reaksi yang menghasilkan produk dengan energi potensial lebih rendah dibanding reaktan. Nah, kalau masih bingung, gini aja. Jadi kalau reaksi eksoterm itu reaksinya melepaskan kalor, sederhananya gitu. Jadi selisih energi potensial produk dan reaktan dilepaskan sebagai kalor. Maksudnya gini. Jadi kalau kita punya reaktan nih awalnya, energinya segini, ketika dia berubah menjadi produk, terbentuk produk yang energi potensialnya lebih rendah, gitu ya. Nih, reaktan, ini produk. Nah, ini yang kita sebut sebagai reaksi eksoterm. Ini sumbu Y-nya energi potensial ya. Oke, ini reaksi eksoterm. Jadi di sini E-nya kurang dari 0. Reaksi ya. Energi reaksinya kurang dari 0. Artinya reaksinya melepaskan kalor. Oke. Nah, jadi karena reaksi melepaskan kalor pada reaksi eksoterm, Q-nya bernilai negatif ya. Jadi Q bernilai negatif karena kalornya dilepaskan ke lingkungan. Oke, kalau endoterm itu kebalikannya. Kalau endoterm itu energi potensial produk lebih tinggi dibandingkan reaktan. Jadi kita punya reaktan awalnya energinya segini. Nah, kemudian kita mau ubah menjadi produk energi potensialnya lebih tinggi, gitu ya. Nah, ini sumbu Y-nya energi potensial ya. Nah, jadi di sini, pada kasus ini, reaksinya lebih besar dari 0. Artinya reaksinya membutuhkan kalor supaya terjadi. Contohnya reaksi fotosintesis. Fotosintesis pada tumbuhan itu bisa terjadi karena ada energi matahari ya. Jadi dia ada sinar matahari, jadi dia menyerap sinar matahari supaya bisa mengkonversi CO2 tambah H2O menjadi glukosa dan O2 gitu ya. Jadi pada reaksi endoterm Q-nya bernilai positif. Seperti itu ya.
Reaksi berlangsung dengan menyerap kalor dari lingkungan ke sistem, sehingga temperatur lingkungan lebih dingin. Oke, jadi nanti contohnya itu kalian belum pernah nyoba kali ya. Ada garam yang kalau dilarutkan dalam air, larutannya nanti menjadi dingin. Nah, itu artinya proses pelarutan garamnya itu bersifat endoterm. Ya, jadi nanti kurang lebih reaksi endoterm itu seperti itu. Oke, bagaimana kalau kita kaitkan energi reaksi terhadap kekuatan ikatan? Nah, ini kalian pasti pernah lihat rumus ini sih, tapi kita bahas dulu ya. Kekuatan ikatan berkorelasi dengan besarnya energi yang diperlukan untuk memutus ikatan atau dinyatakan juga dengan besarnya energi yang dilepaskan ketika ikatan dibentuk. Bingung nggak tuh? Jadi kekuatan ikatan itu berkorelasi dengan energi yang diperlukan untuk memutuskan suatu ikatan. Atau bisa juga kita katakan energi yang dilepaskan ketika suatu ikatan terbentuk, gitu ya. Semakin besar energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan, semakin kuat ikatannya. Ini masuk akal banget ya. Jadi kalau kita punya ikatan yang kuat banget, ya kita butuh energi yang besar juga untuk memutuskan ikatannya, gitu ya. Kemudian, ikatan yang lebih kuat adalah ikatan yang ketika terbentuk melepaskan energi yang lebih besar. Jadi, ikatan yang kuat itu, dia itu bisa terbentuk karena pada proses pembentukannya energi yang dilepaskan itu sangat besar sekali. Oke. Bila reaktan ikatannya lebih lemah dan produk ikatannya lebih kuat, maka akan dihasilkan energi. Gini, jadi untuk menghitung delta H reaksi atau energi reaksi, itu rumusnya kan total energi ikatan reaktan dikurang total energi ikatan produk. Kalau di SMA dibilangnya kiri kurang kanan gitu ya. Nah, eh, ingat ya, energi ikatan reaktan tadi kan masih ingat proses AA tambah BB tadi kan? AA tambah BB menjadi AB tambah AB. Nah, ikatan AA dan BB itu kan harus diputusin, ya kan? Supaya terbentuk ikatan A sama B. Berarti pada tahap awal kita butuh energi untuk memutuskan ikatan A dengan A dan juga untuk memutuskan ikatan B dengan B. Kalau energi kalau ikatan AA itu 10 kilojoule, ikatan BB juga 10 kilojoule, maka total energi yang kita perlukan untuk memutuskan ikatannya adalah 20 kilojoule. Jadi kita pakai rumus ini ya. Ini berarti delta H reaksinya kan, delta H reaksi total ikatan reaktan dikurang total energi ikatan produk, gitu ya. Di sini total energi ikatan reaktannya 10 tambah 10. Oke, 10 tambah 10. Nah, ikatan produknya berapa? Tadi konsepnya apa? Bila reaktan ikatannya lebih lemah. Tadi udah kita misalkan 10 ya. Dan produk ikatannya lebih kuat, berarti energi ikatannya lebih kuat. Misalkan ini 15, ikatan AB itu 15, karena AB-nya ada 2, berarti 15 tambah 15. Gitu ya. Ya hasilnya berapa nih? Minus 10 kan? Kilojoule per mol, misalkan gitu. Artinya apa? Ya artinya benar nih kesimpulannya. Bila reaktan ikatannya lebih lemah dan produk ikatannya lebih kuat, maka akan dihasilkan energi karena delta H reaksinya negatif. Gitu ya. Ini udah kakak buktikan lewat perhitungan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan?
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita belajar bagaimana cara mengukur kalor reaksi ya. Kalor reaksi adalah kalor yang diserap atau dilepaskan dalam reaksi kimia. Sebenarnya di sini kita udah belajar sih menghitung kalor reaksi menggunakan data energi ikatan. Nah, kalau di sini kita mau menghitung kalor reaksi secara praktik menggunakan konsep kalorimetri. Oke, kalau reaksi ditentukan dengan mengukur perubahan temperatur lingkungan akibat reaksi kimia. Jadi kita ukur delta T, lingkungan akibat reaksi kimia yang terjadi. Kemudian kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur perubahan temperatur akibat dari reaksi kimia. Jadi alat yang digunakan untuk mengukur temperaturnya kita sebut kalorimeter. Kemudian kapasitas panas kalorimeter telah diketahui sehingga perubahan temperatur yang terukur dapat digunakan untuk menentukan kalor reaksi. Jadi di sini karena kalorimeternya juga bisa menyerap panas, kita tahu delta T-nya, jadi kita bisa kalor reaksi, bisa menghitung kalor reaksi. Ya. Kalorimeter itu ada ada dua jenis kalorimeter. Yang pertama adalah kalorimeter volume tetap. Kalorimeter volume tetap yaitu kalor reaksi yang terukur adalah kalor pada volume tetap disimbolkan sebagai QV. Kenapa QV ya? Karena kita ukur kalornya pada volume tetap. Sedangkan ada juga kalorimeter yang digunakan pada tekanan tetap. Nah, kalor reaksi yang terukur adalah kalor pada tekanan tetap disimbolkan sebagai QP atau delta H. Jadi kalau kalor pada volume tetap itu kita nilainya setara dengan perubahan energi dalam, sedangkan kalor pada tekanan tetap nilainya setara dengan delta H. Mungkin kalian bingung ya, apa sih maksudnya itu? Nah, sekarang kita langsung bahas aja. Oke. Kita nggak usah bahas ini ya. Kakak bahas langsung ke... Nah, ini lah. Oke. Bagaimana cara menghitung kalor pada kalorimeter volume tetap? Oke, misalkan gini. Suatu reaksi dilakukan 2 kali dalam kalorimeter dengan volume tetap dan tekanan tetap. Diketahui kapasitas panas kalorimeter adalah 8,101 kJ per derajat Celcius. Kilojoule per derajat Celcius itu sama aja kilojoule per Kelvin, karena yang kita cari itu delta T-nya ya. Jadi kalian bisa menghitung delta T pakai derajat Celcius maupun Kelvin, itu nilainya pasti sama. Oke, hasil reaksi dalam kalorimeter volume tetap. Agar reaksi berlangsung pada volume tetap, perhatikan gambar yang di sebelah kanan, supaya volume gasnya itu tetap, maka tutupnya itu si pistonnya yang warna kuning, itu kita harus pin gitu ya, harus dipin supaya dia nggak gerak gitu ya, harus dikunci gitulah. Kita harus kunci agar tidak bergerak. Diketahui T awalnya misalkan 24 derajat Celcius, dan T akhirnya 28,91 derajat Celcius. Berarti kalor pada volume tetap setara dengan minus kalorimeter. Ya, kenapa minus? Ya, karena QV itu adalah kalor sistem pada volume tetap, Q kalorimeter adalah kalor lingkungan, karena kalorimeternya adalah lingkungan. Ingat, sistem dan lingkungan itu saling bertukar kalor, makanya nilai ada di situ tanda negatif. Kalor kalorimeter sama dengan kapasitas panas kalorimeter, yaitu C besar, dikali perubahan suhunya. Kapasitas panasnya dikasih tahu, delta T-nya dikasih tahu, berarti kita bisa hitung QV sama dengan minus 39,8 kilojoule. Ini pada volume tetap. Nah, hasil reaksi dalam kalorimeter volume selanjutnya kita hitung hasil kalor pada kalorimeter tekanan tetap. Ini tekanan ya. Tekanan tetap. Agar reaksi berlangsung pada tekanan tetap, posisi piston dibebaskan agar dapat bergerak-gerak ya, bergerak bebas maksudnya ya. Jadi di sini pistonnya tutup yang warna kuning itu kita nggak pin ya, kita nggak kunci. Jadi kita bebaskan dia bergerak supaya tekanan gasnya itu sama gitu ya, supaya tekanan gasnya itu konstan. Nah, jadi T awalnya 27,32 derajat Celcius, T akhirnya 31,54 derajat Celcius. Sama caranya Q system, yaitu QP, karena di sini
sistemnya berlangsung berada pada keadaan tekanan tetap. Makanya simbolnya QP sekarang. Kemudian nilai QP setara dengan minus Q kalorimeter. Q kalorimeter C dikali delta T, caranya sama aja ya. Kita peroleh QP-nya min 34,2 kJ. Nah, di sini QV ya, QV itu nilainya min 39,8, sedangkan QP min 34,2. Jadi QV itu lebih, kita ambil nilai mutlaknya ya. Secara nilai mutlak QV itu lebih besar gitu ya dibandingkan QP. Nah, jadi hasil eksperimen pada kalorimeter volume tetap min 39,8, sedangkan pada tekanan tetap min 34,2. Perbedaan nilai QV dan QP, hal ini dikarenakan dalam kalorimeter tekanan tetap, sistem atau campuran reaksi mengembang, mendorong piston melawan tekanan atmosfer. Artinya apa? Artinya pada tekanan tetap ini, si sistemnya itu melakukan kerja, ya. Jadi sebagian kalornya dikonversi menjadi kerja. Makanya kalornya menjadi lebih kecil di sini. Oke? Jadi oleh karena itu sebagian energi yang digunakan sistem untuk melakukan kerja ekspansi. Jadi kerja itu setara dengan QV dikurang QP. Dalam hal ini kerja yang dilakukan itu nilainya minus 5,6. Jadi kerja yang dilakukan sistem bernilai negatif, menyatakan kerja menurunkan energi sistem. Oke. Jadi hubungannya apa dong? Gitu ya. Nah, jadi gini. Delta U sama dengan Q plus W. Itu dari hukum pertama termodinamika. Kemudian W itu minus P delta V. Gitu ya. Kita tahu juga W itu sama dengan apa? QV kurang QP itu sama dengan W. Kita substitusi ya. Kita substitusi. W-nya ini sebelum ke sini biar nggak bingung, kita buat gini, QP sama dengan QV minus W. Oke? Si QP ini tuh adalah delta H, si QP delta H, QV itu delta E, kemudian minus W-nya adalah minus P delta V. Jadi kita dapat delta H sama dengan delta E, atau delta U sama aja ya. Delta U, delta E itu sama aja. Ditambah P delta V. Nah, gitu ya. Oke, itu penurunannya. Kalau kalian bingung nggak apa-apa. Nanti kakak, yang wajib kalian hafal itu ini nih. Nih. Delta U sama dengan Q plus W. Itu wajib dihafal. Oke? Kemudian, bagaimana cara menghitung kerja? Kerja tadi kan minus P delta V ya. Jadi ini menghitung kerja itu gampang ya. Jadi tinggal kalikan tekanan dengan perubahan volume. Oke? Kalau ini harus ada negatifnya ya, jangan sampai lupa ya. Karena kalau terjadi ekspansi, delta V-nya kan lebih besar dari 0. Sehingga W ekspansi kurang dari 0 karena sistem melakukan kerja. Maksudnya gini, perhatikan wadah yang di sini tadi kan volumenya kecil nih. Oke, ketika pistonnya udah nggak dipin, udah nggak dikunci, maka yang terjadi adalah molekul gas mendesak atau mendorong tutup warna kuning itu ke atas sehingga terjadilah ekspansi. Artinya kan si gasnya itu melakukan kerja kan, melakukan kerja ekspansi. Kerja ekspansi berarti volumenya akan meningkat. Kayak kita meniup balon gitu ya. Itu namanya proses ekspansi, mengembang. Oke, jadi delta V-nya positif, maka kerja ekspansinya negatif. Jadi kalau sistem melakukan kerja, nilai W-nya negatif. Kalau kompresi, kita tekan tuh, si tutup warna kuning tadi kita tekan, misalkan kita tekan dengan tekanan tertentu, sehingga kita paksa volumenya mengecil. Nah, karena volumenya mengecil, maka delta V-nya negatif, W kompresi positif. Jadi kalau sistem melakukan kerja, W-nya positif, gitu ya. Sistem menerima kerja, sorry. Kalau sistem menerima kerja, W-nya positif. Oke.
Contoh gini. Hitung kerja dalam satuan joule yang berhubungan dengan ekspansi dari gas 152 liter ke 189 liter yang dilakukan terhadap tekanan tetap sebesar 17 atm. Udah kan? Kita tinggal hitung aja. Di sini W-nya sama dengan minus P delta V. P-nya 17 atm. Delta V-nya 189 dikurang 152. Oke, kalau ini kita hitung hasilnya. Oke, ini hasilnya 629 ya. Ini satuannya liter ATM ya, karena kan volume itu liter, tekanan itu ATM. Kalau mau ditanya dalam satuan joule gimana dong? Nah, gini. Untuk mengubah liter ATM ke dalam satuan joule, kita kalikan dengan 8,314 joule per mol Kelvin dibagi 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Oke, jadi ini bisa dicoret. Ini bisa dicoret. Nah, jadi ini ada negatifnya ya. Jadi hasilnya adalah 8,314 per 0,082 dikali 629. Oke, ini hasilnya minus 63.774,5 joule. Oke. Atau minus 63,7745 kilojoule. Kurang lebih gitu ya. Jadi kalau mau ngubah liter ATM ke joule, caranya dikali dengan 8,314 per 0,082. Gitu caranya. 0,08206 boleh, 0,082 aja boleh, nggak masalah ya. Kalau 0,082 juga benar kok. Oke, nggak ada pertanyaan ya, kita lanjut. Oke, tadi udah kita bahas sekilas sebenarnya tentang hukum pertama termodinamika ya, delta E, perubahan energi dalam sama dengan Q ditambah W. Jadi Q dan W itu kalau sistem menerima kalor, maka nilai Q-nya positif. Kalau sistem melepaskan kalor, maka Q-nya bernilai negatif. Kalau sistem dikenai kerja, W-nya positif. Kalau sistem melakukan kerja, W-nya negatif. Kayak gitu ya, jangan sampai lupa. Oke, kerja yang kita bahas di sini adalah kerja ekspansi dan kerja kompresi ya. Tadi udah sekilas kakak bahas. Kalau sistem dikenai kerja artinya sistem mengalami kompresi, W-nya positif. Kalau sistem melakukan kerja terjadi ekspansi,
Jadi W-nya bakalan negatif. Karena rumus kerja, masih ingat apa? Karena kerja minus P delta V. Gitu ya. Kita lewat aja. Nah, ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk menghitung kalor suatu reaksi, yang kita sebut sebagai kalorimeter bom. Jadi kalorimeter bom ini adalah kalorimeter volume tetap, yang tadi udah sempat sekilas kita bahas sebenarnya. Jadi konsep kerjanya itu gini, ada kontainer yang berbahan dasar logam, yang berwarna kuning gitu ya. Nah, di situ jadi kontainer kalorimeter dikelilingi oleh dinding insulator yang rigid dan tebal. Jadi kontainer yang warna kuning itu berada di dalam kotak ya, di dalam kotak yang terdiri dari bahan logam juga yang terinsulasi tapi ya, jadi dia insulator, rigid dan tebal. Jadi ukurannya kaku, nggak bisa berubah-ubah. Jadi fix gitu ya. Jadi dia volumenya tetap. Nah, jadi biasanya reaksi kimia itu zatnya diletakin di sini, di dalam situ. Kemudian biasanya kita pancing reaksinya supaya terjadi dengan cara dialirkan for electrical ignition. Jadi kayak dipercikkan energi melalui elektrik. Kalau kalau di kehidupan sehari-hari kita itu kayak kita pakai korek gitu ya untuk nyalain, untuk membakar sesuatu kita mulai dari korek, kita bakar sedikit aja, nanti terjadi reaksi terus-menerus. Nah, gitu juga dengan ini. Ini dipantik dengan apa namanya, secara elektrikal. Jadi biasanya reaksi kalorimeter bom ini adalah reaksi pembakaran biasanya. Nah, karena delta E itu Q plus W, dan kalorimeternya berlangsung pada volume tetap, maka delta V-nya bakalan 0 kan? Kalau delta V 0, W itu kan minus P delta V. Karena delta V-nya 0, maka W-nya juga 0. Sehingga delta E sama dengan QV. Jadi delta E sama dengan QV bila diukur pada volume tetap. Oke? Seperti itu. Karena delta V-nya 0, W-nya 0, maka delta E sama dengan QV. Kayak gitu. Nah, misalkan kayak gini. Ada contoh soalnya. Bila 1 gram minyak zaitun dibakar sempurna oleh oksigen murni dalam kalorimeter bom, maka temperatur selimut air naik dari 22 derajat Celcius ke 26,049 derajat Celcius. Maksudnya gini, jadi kan tadi reaksi terjadi di sini ya, di sini. Reaksi pembakaran melepaskan kalor kan, sehingga kalor yang dilepaskan oleh reaksi tersebut bisa diserap oleh kalorimeter yang berwarna kuning dan juga diserap oleh air. Di sini tuh ada air, fungsinya untuk menyerap kalor dari reaksi pembakaran, gitu ya. Perubahan suhu airnya bisa kita amati dari termometer. Nah, di sini kan termometer kita masukkan ke dalam air itu kan ya. Nah, jadi kita bisa cek dah delta T-nya berapa. Nah, stirrer, pengaduk ini fungsinya apa? Fungsinya untuk menghomogenkan temperatur ke seluruh bagian dari air, gitu ya. Sehingga delta T-nya sama di seluruh bagian. Seperti itu. Jadi di sini airnya adalah lingkungan ya. Oke. Airnya adalah lingkungan. Oke. Tentukan kalori yang terkandung dalam tiap gram minyak zaitun bila diketahui kapasitas kalor kalorimeter adalah 9,032. Oke, jadi di sini kita hitung dulu ya. Kalor nomor satu ya bagian A, kalor reaksi, kalor yang terkandung dalam tiap gram minyak zaitun kan. Jadi kalor reaksi pembakaran sama dengan minus kalor kalorimeter.
Oke, jangan lupa tanda minus ya. Jadi reaksi melepaskan kalor diserap oleh kalorimeter yang delta T-nya diketahui dari delta T air, gitu ya. Kalorimeter, ini C kalorimeter dikali delta T-nya. Nah, C-nya ini udah dikasih tahu 9,032 kilojoule per derajat Celcius, delta T-nya 26,049 dikurang 22 derajat Celcius. Oke, jadi ini bisa dicoret. Jadi kita dapat Q reaksinya 9,032. Nah, ini hasilnya minus 36,57 kilojoule. Oke. Kalau kita lihat di sini, yang minyak zaitun yang dibakar kan 1 gram. Jadi ini adalah kalor pembakaran satu gram minyak zaitun. Oke. Jadi kalau ditanya kalor yang terkandung dalam tiap gram minyak zaitun, ya jawabannya 36,57 ya. Karena 36,57 ini adalah kalor yang dihasilkan dari pembakaran 1 gram minyak zaitun. Gitu ya. Terus yang B, minyak zaitun hampir seluruhnya adalah gliseril trioleat. Nah, kalau kita cek nih, kalau kita punya minyak zaitun, kita cek rumus kimianya, ternyata rumus kimia minyak zaitun itu adalah C57H104O6, yang kita sebut sebagai gliseril trioleat. Persamaan reaksi pembakarannya adalah seperti ini. Tentukan delta E untuk pembakaran 1 mol gliseril trioleat. Dengan asumsi minyak zaitun yang terbakar dalam kalorimeter adalah murni gliseril trioleat. Jadi disuruh kita yang B ini disuruh menghitung delta E. Delta E itu masih ingat kan? Q plus W. Nah, kemudian W-nya ini Q minus P delta V, gitu kan? Oke, di sini delta V itu, P delta V ini bisa kita kaitkan ke persamaan gas ideal ya. Jadi kan PV sama dengan nRT. Nah, jadi kalau volumenya berubah, maka molnya juga akan berubah. Oke, jadi bisa kita ubah menjadi P delta V-nya menjadi Q delta N RT. Seperti itu. Oke, nah jadi delta N itu apa sih? Delta N itu adalah selisih koefisien delta N gas ini ya. Jadi selisih koefisien gas produk dikurang selisih koefisien gas reaktan. Nah, gitu ya. Kita lanjut. Pertama kita hitung kalornya dulu. Kalor reaksi itu diminta untuk 1 mol gliseril trioleat kan. Tadi udah kita hitung kalor per 1 gram minyak zaitun. Ya, per 1 gram gliseril trioleat. Nah, kalau 1 mol gliseril trioleat itu berapa gram gitu ya. Jadi kalornya ini adalah kalor per gram, ya tadi kita hitung, dikali massa. Ya, massa gliseril trioleat. Oke. Kalau reaksi per gramnya tadi 36,57 kilojoule per gram. Nah, masanya berapa? 1 mol dikali mr ya. Massa itu kan mol dikali mr.
dikali 885,4 gram per mol. Nah, jadi ini bisa kita coret, gramnya juga bisa dicoret. Jadi kalorinya itu 885,4 dikali 36,57. Ini jangan lupa negatif ya, karena kalau reaksinya negatif. Oke, jadi ini hasilnya minus 32.379 kilojoule. Oke, jadi itu kalor pembakaran dari 1 gram gliseril trioleat. Nah, sekarang delta N gasnya berapa? Delta N gasnya, koefisien gas produk. Oke, di sini kita asumsikan H2O-nya liquid juga ya. Misalkan liquid juga. Jadi di situ 57 dikurang 48, 57 dikurang 80 ya. Oke. Jadi 23 minus 23. Oke, jadi kita langsung masukin ke persamaannya. Delta E sama dengan Q-nya. Q min delta NRT. Q-nya min 32379. Delta N-nya min 23. R-nya pakai 8,314 ya. T-nya kita pakai suhu yang akhir ya, 26,049. Ubah ke Kelvin ya. Jadi 299 Kelvin. Nah, ini kan satuannya masih joule, jadi kita kali 10 pangkat min 3. Oke, jadi ini hasilnya. Oke, min 32321 kilojoule, 8 kilojoule. Oke, segitu ya hasilnya ya. Itu delta E-nya. Oke, ada pertanyaan? Boleh tolong dijelasin ulang nggak Kak, itu yang B, kenapa RX-nya dikali massa? Maksudnya Karena gimana? kita pengennya 1 mol gliseril trioleat kan? Sedangkan Q reaksi yang kita hitung di bagian A itu kan kalor pembakaran 1 gram minyak zaitun. Kalau 1 mol gliseril trioleat masanya berapa? Masanya kan 1 mol dikali MR-nya kan 885,4 gram per mol. Jadi 885,4 gram. Artinya dia minta delta E pembakaran 885,4 gram dari gliseril trioleat gitu. Oke? Makasih Kak. Ada pertanyaan lagi? Mau tanya yang kalau R
Untuk yang bicara tentang termokimia, yang energi-energi, kita pakainya 8,314. Kalau yang 0,082 itu pakainya buat apa, Kak? Pakainya buat gas ideal. Jadi kalau 0,082 itu pakainya untuk yang gas ideal di bab sifat-sifat gas gitu. Kalau kaitannya sama energi, kita pasti pakai 8,314. Oke? Oke, Kak, thank you. Ya, 0,082 juga kita pakai untuk ngitung tekanan osmosis ya di bab sifat koligatif larutan. Gitu. Tapi kalau kita termokimia sama termodinamika, kita pakainya 8,314. Oke, kita lanjut ya. Ini ada soal lagi. Kalorimeter bom memiliki kapasitas kalor sebesar 2,47 kJ per Kelvin. Ketika 3,74 kali 10 pangkat min 3 mol sampel etilena dibakar dalam kalorimeter ini, temperatur naik sebesar 2,14 Kelvin. Tentukan kalor pembakaran untuk 1 mol etilena. Oke, pertama kita hitung dulu kalorimeternya ya. Kalorimeter sama dengan C kalorimeter dikali delta T. C kalorimeternya 2,47 kilojoule per Kelvin. Delta T-nya 2,14 Kelvin. Oke, jadi kalau kita hitung hasilnya 5,2858 kilojoule. Oke, kalor reaksi sama dengan minus kalorimeter. Jadi minus 5,2858. Kalau diminta kalor untuk 1 mol itu berarti itu ditanya delta H ya. Jadi delta H itu Q reaksi per mol yang dibakar, yaitu mol etilena. Mol etilena. Berarti minus 5,2858 kilojoule, mol yang dibakar 3,74 kali 10 pangkat min 3 mol. Oke, jadi hasilnya minus 1413,32 kilojoule per mol ya. Oke, yang paling mendekati itu jawabannya D, gitu ya. Oke, nah silakan dicatat dulu ya. Oke, kita lanjut.
Tadi udah sempat kita bahas tentang entalpi ya. Jadi entalpi itu adalah kalor pada tekanan tetap ya. Jadi entalpi itu adalah kalor reaksi yang diukur pada tekanan tetap ya. Oke, jadi delta H sama dengan QP. Nah, hubungan delta H sama delta E gimana? Jadi ini hubungannya ya. Jadi delta H sama dengan delta E plus P dikali delta V. Kayak gitu. Oke. Atau bisa kita ubah jadi delta H sama dengan delta E ditambah dengan P delta V nih. Kemudian P delta V kan kita bisa ubah jadi delta nRT, gitu kan? Nah, jadi hubungannya bisa kayak gini ya, bisa dua ini ya. Jadi kalau kita nggak tahu perubahan volumenya, kita jadiin ke delta nRT aja, kayak gitu. Menghitung delta H biasanya kita pakai kalorimeter cangkir kopi ya, coffee cup kalorimeter. Gambarannya seperti sebelah kanan. Biasanya kalorimeter ini kita gunakan untuk menghitung kalor reaksi netralisasi, reaksi asam basa. Bisa juga kita gunakan untuk menghitung kalor reaksi pengendapan, atau bisa juga untuk menghitung kalor reaksi pelarutan. Pokoknya kalorimeter ini biasa digunakan untuk reaksi dalam fasa larutan, yang kayak bab 3 yang pernah kita bahas sebelumnya. Nah, jadi kalau kalorimeter bom sebelumnya untuk reaksi pembakaran, kalau kalorimeter ini, kalorimeter cangkir kopi untuk reaksi yang melibatkan fasa larutan, seperti pelarutan, pengendapan, ataupun reaksi netralisasi. Nah, jadi di sini konsepnya adalah kalor reaksi atau QP sama dengan C dikali delta T. Ya. Jadi kalor sistem atau QP itu sama dengan minus Q. Ini harusnya ada minusnya ya. Minus Q yang terukur. Ya, minus Q yang terukur itu caranya C dikali delta T. Gitu ya. Nah, contoh perhitungannya itu gini. Nah, ini sedikit lebih ribet dibandingkan yang sebelumnya tadi. Tapi mudah-mudahan ini mudah untuk dipahami ya. Karena ini lumayan sering keluar di soal-soal Olimpiade nih. Tahun lalu kayaknya ada deh. Kalorimeter bom bukan berarti nggak pernah, kalorimeter bom juga pernah ya keluar di soal-soal tahun sebelumnya. Oke, NaOH dan HCl bereaksi cepat dan aksotherm. Oke, sebanyak 50 mili HCl 1 molar dicampurkan dengan 50 mili NaOH 1 molar. Hasil dari reaksi HCl dan NaOH menyebabkan kenaikan temperatur dari 25,5 derajat Celcius ke 32,2 derajat Celcius. Tentukan entalpi reaksi dalam kilojoule per mol dari HCl. Asumsikan kalor jenis larutan sama dengan kalor jenis air, kerapatan HCl sekian, NaOH sekian. Oke, jadi di sini konsepnya adalah HCl-nya nanti akan bereaksi dengan NaOH. Oke, HCl bereaksi dengan NaOH menghasilkan NaCl dan H2O. Nah, ini katanya tadi kan delta H-nya negatif ya, karena dia exotherm. Jadi melepaskan kalor. Nah, kemudian tugas kita menghitung delta H reaksinya, gitu ya. Kalor yang dilepaskan oleh reaksi ini kita sebutnya kalor reaksi aja ya. Itu sama dengan kalor yang diserap oleh lingkungan. Di sini lingkungannya adalah campuran reaksi. Jadi kita sebutnya kalor campuran atau kalor larutan, sama aja. Kalor larutan. Oke, konsepnya itu ini. Jadi kalian paham bagian ini dulu. Nah, itu harus diingat ya. Itu poin penting tuh. Jadi kalor reaksi netralisasi sama dengan minus kalor larutan. Jadi reaksi netralisasi melepaskan kalor, nanti larutannya itu menyerap kalornya. Makanya nanti kita rasakan larutannya menjadi panas gitu ya. Karena larutan menyerap kalor dari reaksi netralisasi antara HCl dan NaOH. Nah, bagaimana cara kita menghitung kalor larutan? Nah, itu pertanyaan selanjutnya gitu ya. Jadi,
kalor larutan itu sama dengan massa larutan dikali kalor jenis larutan dikali delta T. Massa larutan itu adalah massa larutan HCl ditambah massa larutan NaOH. Oke. Jadi massa larutan HCl ditambah massa larutan NaOH dikali S larutan dikali delta T. Massa larutan HCl berapa? Massa larutan HCl yaitu volume HCl 50 mili dikali massa jenis HCl. Massa jenis larutan HCl 1 molar berapa? 1,02 gram per mili. Massa larutan NaOH berarti volume larutan NaOH 50 mili dikali massa jenis larutan NaOH 1 molar 1,04 gram per mili. Kalor jenis larutan 4,184. Oke. Kemudian delta T-nya 32,2 dikurang 25,5. Nah, ini jadi dicoret ya. Oke. Jadi ini menyisakan hasilnya adalah kalau kita hitung oke. Ini hasilnya minus 2.887,38 Joule. Oke, itu kalau reaksinya. Kalau ditanya delta H reaksi sama dengan kalor reaksi per mol. Diminta di sini per mol siapa? Karena reaktannya ada 2, dia minta per mol dari HCl kan ya. Jadi dibagi mol HCl. Jadi di sini kalau reaksinya yang tadi minus 2887,38, mol HCl-nya berapa? Mol HCl adalah konsentrasi HCl dikali volume HCl. Ya, jadi mol HCl sama dengan konsentrasinya 1 molar dikali volumenya 0,05 liter. Jadi 0,05 mol. Jadi di sini dibagi 0,05 mol. Ini joule, sorry. Joule. Jadi hasilnya hasilnya minus 57.747,6 joule per mol. Kalau dalam kilojoule per mol sekitar 57,75. Ini kakak bulatin ya, kilojoule per mol. Gitu. Coba dipahami dengan baik. Ini penting banget ya. Jadi kalau tipe soal kayak gini, Q reaksi sama dengan minus kalor larutan. Nah, itu kata kuncinya itu di situ.
Oke, nggak ada pertanyaan. Kita lanjutkan ke sini. Ini kita materinya ada apa lagi nih? Oh, ini gampang. Sisanya sih gampang ya. Oke, coba kalian jawab yang ini nih. Caranya kayak yang tadi ya. Kayak yang gini nih. Ini kalian udah catat kan? Atau di foto dulu. Perhatikan caranya. Oke. Nah, coba kalian kerjakan soal yang ini.
Oke, kalian dapat jawabannya berapa? Oke, nggak ada yang jawab ya. Kalau gitu kakak bahas aja deh. Oke, pertama kita hitung dulu massa larutan ya. Massa larutan itu sama dengan massa jenis larutan dikali volume larutan. Massa jenis larutannya 1 gram per mili. Volume larutannya volume H2SO4 ditambah volume NaOH. Oke, jadi ini 75 gram. Oke, selanjutnya kita hitung kalor reaksi sama dengan minus kalor larutan. Jadi minus massa larutan dikali C larut dikali S larutan dikali delta T. Nah, massa larutannya udah kita hitung tadi. Minus 75 gram dikali kalor jenisnya 4,184 Joule per gram derajat Celcius dikali delta T-nya 33,9 dikurang 25 derajat Celcius. Jadi kita peroleh kalor reaksinya minus 2.792,82 Joule. Selanjutnya yang diminta adalah delta H ya. Delta H reaksi sama dengan kalor reaksi per mol reaktan pembatas. Mol pembatas ya. Nah, reaksinya H2SO4 ditambah NaOH, 2NOH gitu ya, menjadi Na2SO4 ditambah 2H2O. Ini PT awal bereaksi sisa. Awalnya mol H2SO4-nya 0,987 dikali ya mol H2SO4 ya 0,987 molar dikali 0,05 liter itu hasilnya 0,04935 mol. Mol NaOH-nya 2 molar dikali 0,025 liter. Ini hasilnya 0,05 mol. Berarti 0,04935, 0,05. Oke, berarti yang habis NaOH ya. Yang habis tuh NaOH. Ini bereaksi 0,025. Oke, jadi ini habis. Jadi ini sisanya 0,02435. Oke, kenapa NaOH-nya habis ya? Caranya tinggal dibagi aja mol masing-masing dengan koefisiennya. Hasil bagi terkecil kan adalah mol NaOH dibagi koefisiennya ya. Jadi reaktan pembatasnya adalah mol NaOH. Jadi di sini minus 2792,82 Joule dibagi
0,05 mol. Oke, jadi hasilnya minus 55.856,4 joule per mol. Atau minus 55,86 kilojoule per mol. Ini kakak bulatkan ya hasilnya. Oke. Gitu caranya. Oke. Nah, ini nanti dicatat ya. Nanti catatannya kakak kirimkan di Google Drive deh, biar kalian bisa belajar ulang. Ini penting banget ya. Jadi nanti kalian pelajari lagi kalau yang belum paham. Oke, kita bahas satu soal lagi deh. Sebelum selesai pertemuan hari ini. Sebanyak 43,29 gram sampel padatan dipindahkan dari air panas ke kalorimeter tekanan tetap yang berisi 152 gram dengan temperatur 22,5 derajat Celcius. Temperatur air naik menjadi 24,3 derajat Celcius. Tentukan kalor jenis dari padatan. Ini konsepnya sama kayak soal di awal tadi ya. Jadi di sini kalor padatan sama dengan kalor minus kalor air ya. Jadi kalor padatan yaitu kalor jenis massa padatan biar nggak kepanjangan kita simbolkan aja padatannya solid gitu ya. Solid. Q solid. Jadi massa solid dikali kalor jenis solid dikali delta T sedangkan minus massa air dikali kalor jenis air dikali delta T. Gitu ya. Dan jadi C solid sama dengan minus massa air dikali C air dikali delta T dibagi massa solid. Ini delta T solid, delta T air. Nah, kurang lebih gitu. Jadi minus massa airnya 152 gram, kalor jenis airnya 4,184, delta T-nya 24,3 dikurang 22,5. Massa solidnya 43,29, delta T-nya 24,3 dikurang 99,8. Oke, ini kalau kita hitung hasilnya oke, ini hasilnya 0,35 ya. 0,35 Joule per gram derajat Celcius. Oke, jadi jawabannya D. Oke, kayak gitu caranya. Oke, pertemuan selanjutnya kita bahas hukum Hess. Ya, tinggal hukum Hess saja sih sebenarnya ini. Nanti kita bahas hukum Hess, kemudian cara menghitung delta H reaksi pakai delta H pembentukan. Itu gampang lah, mungkin kalian udah belajar di sekolah ya. Tapi untuk kelas 10 mungkin belum. Nanti minggu depan kakak ajarkan itu. Dan kalau selesai berarti minggu depan kita lanjut bab baru lagi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Kalian tetap semangat belajar.
Nanti bagian belum paham, kalian pelajari lagi dari rekamannya ataupun dari catatan yang hari ini. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Makasih.